Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Pratama, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 859506993. Di sini kita akan membahas tentang jenis zat dalam makanan. Zat makanan adalah molekul-molekul yang terkandung dalam makanan yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan sel, dan sebagai sumber energi. Zat ini dicerna menjadi senyawa lebih sederhana agar dapat digunakan oleh sel-sel tubuh untuk berbagai fungsi vital, seperti metabolisme dan pertahanan tubuh dari penyakit. Jenis zat makanan secara umum dibagi menjadi zat gizi makro, dibutuhkan dalam jumlah besar, seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta zat gizi mikro, dibutuhkan dalam jumlah kecil, seperti vitamin dan mineral. Selain itu, ada pula serat dan air yang juga sangat penting bagi tubuh. Praktikum pertama yaitu pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizi dibagi menjadi sumber energi, karbohidrat dan lemak, sumber zat pembangun, protein, dan sumber zat pengatur, vitamin dan mineral. Pengelompokan ini didasarkan pada fungsi utama zat gizi yang dikandungnya. Pertama, karbohidrat adalah makronutrien utama yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, dan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Tubuh memecah karbohidrat menjadi glukosa, gula darah, yang digunakan untuk energi atau disimpan untuk digunakan nanti. Jenis-jenisnya termasuk karbohidrat sederhana, gula, dan karbohidrat kompleks, pati dan serat. Pada gambar terdapat contoh dari karbohidrat yaitu nasi, kentang, gula, tepung, dan biskuit. Kedua, lemak adalah kelompok makronutrien organik yang umumnya tidak larut dalam air, terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, dan merupakan sumber energi terkonsentrasi bagi tubuh, contohnya ada margarin. Ketiga, ada protein adalah makromolekul yang tersusun dari rantai panjang asam amino, dan merupakan nutrisi penting yang berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta mendukung hampir semua proses biologis, contohnya tahu dan telur. Dan yang terakhir yaitu vitamin adalah zat nutrisi organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk pertumbuhan, fungsi sel normal, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Vitamin tidak dapat diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang cukup, sehingga harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Contohnya buah pir dan buah mangga. Praktikum kedua ada pengelompokan sayuran yang dibagi menjadi 5, yaitu sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan dan sayuran tunas. Berikut penjelasan satu persatu macam-macam sayuran. Yang pertama ada sayuran daun, adalah jenis sayuran yang dikonsumsi bagian daunnya, terkadang juga beserta tangkai dan pucuknya yang lunak, contohnya ada di gambar seperti pakis dan kangkung. Yang kedua ada sayuran buah, adalah bagian dari tanaman yang secara botani merupakan buah, berasal dari bunga dan mengandung biji, tetapi dalam kuliner dianggap sebagai sayuran karena penggunaannya dalam masakan yang gurih. Contohnya jagung. Yang ketiga, sayuran akar umbi adalah sayuran yang tumbuh di bawah tanah, baik akar maupun batang yang termodifikasi seperti umbi, yang menyimpan nutrisi. Contohnya termasuk wortel, kentang, singkong, ubi jalar. Yang keempat sayuran kacang-kacangan adalah biji dari tanaman polong-polongan yang dipanen saat muda seperti buncis atau kacang panjang, sedangkan kacang-kacangan yang dipanen saat kering seperti kacang merah, kacang polong kering, dan lentil diklasifikasikan sebagai subkelompok sayuran tersendiri. Yang terakhir ada sayuran tunas, adalah bagian dari tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup, seperti tunas bambu, rebung, dan tunas kol. Sayuran jenis ini memiliki banyak manfaat kesehatan seperti melancarkan pencernaan atau menjaga kesehatan jantung. Praktikum ketiga yaitu membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Menu 4 sehat 5 sempurna terdiri dari 4 komponen utama, makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan 1 penyempurna, yaitu susu. Contoh menunya adalah nasi, makanan pokok, ayam panggang, lauk pauk, tumis brokoli dan wortel, sayuran, pepaya, buah-buahan, dan segelas susu sebagai pelengkap. Menu makanan yang saya buat terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, ayam goreng sebagai lauk pauk, tumis labu siam sebagai sayur mayur, semangka sebagai buah, susu sebagai pelengkap 5 sempurna.